Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana bermain ukulele senar 4 dan juga chord ukulele. Nah, sebelum masuk ke tutorialnya, yang pertama kali yang teman-teman yang pemula nih ya, pertama-tama yang harus kita pahamin yaitu urutan senar sama kolom. Yang mana aja tuh bang? Nah, kalau yang senar itu teman-teman, dia dihitung dari bawah sampai ke atas. Ini kan ukulele ini kan ada 4 senar. Nah, hitung senar satunya itu dari bawah gini. 1, 2, 3, 4. Nah, dia seperti gitar, sama aja dari bawah 1, 2, 3, 4. Dan yang kedua, setelah teman-teman tahu urutannya, teman-teman pahamin juga yang namanya kolom. Kolom itu ini kolom 1, kolom 2. Gimana bang bedainnya bang? Ini kan ada yang namanya besi ini pembatas. Nah, ini pembatas. Dan kolom itu dia berada di tengahnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 sampai seterusnya. Nah, kenapa bang harus tahu itu bang? Itu ya kan karena kita akan belajar ukulele dari pemula yang dari nol nih, agar detail biar nanti paham ke tutorial selanjutnya. Untuk yang teman-teman yang sudah paham, bisa lah lanjut ke video selanjutnya yang nanti saya akan buat kan. Ini untuk yang dari nol, benar-benar nol, yang ingin pandai. Dan di ukulele itu teman-teman ada dua chord ya, dua jenis chord itu yang mana chord bawaan ukulele dan juga chord gitar. Bedanya gimana bang? Kan ada tuh di YouTube, di tutorial YouTube, teman-teman pernah kan, yang pernah nonton tuh, ada yang bilang di sini tuh, yang sendiri di sini di senar 1 kolom 3, ada di tutorial itu tuh bilangnya ini namanya senar C. Dan ada yang di YouTube juga bilangnya ini senar G. Nah, teman-teman pasti ada yang bingung, kok bang, kok itu di video yang ini namanya G, sedangkan di YouTube lain ini namanya C. Teman-teman semua yang nonton di YouTube itu videonya nggak ada yang salah. Itu ya kita saja yang kurang memahaminya. Karena apa? Karena di YouTube yang dibilangnya ini senar C, itu adalah senar kunci ukulele bawaan ukulele. Nah, kalau yang ini namanya G tuh, itu namanya untuk yang gitar. Nah, simpelnya gini teman-teman. Kalau di gitar kan C itu kan gini. Nah, ada gini nih, ada 6 senar kan. 6 senar nih kita tempel di sini, 6 senar. Kalau di ukulele kan dia cuma ada 4 senar tuh, Di senar yang 2 senarnya lagi, yang 6 sama 5 itu kita buang karena di ukulele cuma ada 4, jadi kita pencet cuma 2 gini aja. Nah, suaranya seperti ini, kunci C. Ini kunci C yang untuk senar gitar ya, untuk yang gitar. Kalau C yang di bawaan ukulele, C itu di sini teman-teman, sendiri. Jadi banyak tuh teman-teman yang bingung, yang di tutorial YouTube itu kan banyak yang bingung, beda-beda tutorialnya. Jadi untuk video ukulele tutorial ini saya akan mengajarkan kunci gitar teman-teman. Kenapa? Karena kunci gitar itu sangat mudah dan sangat pas untuk pemula yang ukulele yang dari nol. Oke. Setelah teman-teman udah tahu urutan gitar, kolom, dan jenis chord, yang 2 jenis chord tadi, sekarang masuk ke tutorialnya teman-teman. Tutorial yaitu saya akan mengajarkan chord ukulele yang gitar plus dengan lagunya teman-teman. Kenapa dengan lagunya? Karena kalau teman-teman belajar ukulele genjeng-genjeng gini, tapi nggak pandai lagunya, itu cepat bosan. Bentar aja pasti teman-teman nggak mau belajar lagi. Jadi saya di sini pengen ngajarin, ya pengen teman-teman pandai juga. Nah, di video ini kan saya ngajarinnya chord tambah lagu nih, sesuai lagunya. Lagu yang paling gampang untuk pemula itu teman-teman, pernah nggak dengar yang namanya lagu
Gaby yang pernah ada, yang lagu yang seperti ini. Pernah ada rasa cinta. Nah, di yang lagu Gaby ini, yang untuk ukulele ini, chordnya itu jumlahnya ada 8 kunci. Bang, kok banyak kali bang 8 kunci bang? Sebenarnya chord yang untuk lagu yang Gaby itu dia cuma ada 6 kunci aja. 6 kunci. 2 kuncinya itu dia sama, nanti diulang. Balik lagi ke C, ada lagi yang ke G. Nah, yang C sama G itu aja dia kembar 2 kali diulang berurutan. Jadi saya sebutnya 8 chord aja. Padahal yang duanya sama kan. Jadi nggak apa-apa. Itu untuk agar berurutan. Karena namanya kita kan belajar nih, ukulele pemula nih belajar. Jadi lebih bagus kita urutkan aja, kita tambah aja tuh kunci biar berurutan, biar paham, biar detail, biar teman-teman pandai nantinya. Nah, langsung saja. Kan dia 8 kunci tuh. Ada juga nih yang kuncinya sama juga lagunya. Pernah nggak dengar lagu Untukmu yang di sana yang seperti ini? Untukmu yang di sana, dengarkanlah laguku. Nah, itu sama seperti lagu Gaby tadi, 8 chord yang nanti kunci C sama G-nya diulang. Nah, teman-teman sebelum masuk ke tutorialnya, sediakan aja yang kertas selembar dan juga pena atau pensil untuk menulis. Yang pertama itu adalah kunci C. Ini saya berurutan ya. Kunci C itu ini jari telunjuk di senar 2 nih, senar 2, 1 2 nih 2 jari telunjuk di kolom 1 dan jari yang tengah ini di senar 4 1 2 3 4 di kolom 2 Nah, di kunci C itu gini. Buat pemula teman-teman pasti susah nih mencetnya, ngarahinnya. Jadi teman-teman bantu aja dia dengan jari tangan kita yang satunya lagi kita pegang nih jari kita arahkan gini. Nah, kalau kesusahan nanti udah pas gini, teman-teman genjreng aja dari senar 4 3 2 1 berurutan. Jadi gini, satu genjrengin aja dari atas ke bawah. Nah, untuk pemula pasti sangat susah nih pencetnya. Nanti suaranya pasti ngawur nih, suaranya pasti ngawur. Ada yang nggak jelas lah. Nggak apa-apa, namanya pemula pasti gitu. Jadi teman-teman lancarkan aja kunci C-nya dulu, lancarkan C-nya, ulang-ulang gini terus. Setelah udah bagus, teman-teman lanjut ke chord 2. Tadi kan kunci C, teman-teman tulis tuh chord pertama, kunci ke-1 sama dengan C, tulis di buku dengan pena teman-teman. Nah, lanjut ke kunci kedua yaitu G. Kunci G itu di sini menggunakan jari manis di senar 1 di kolom 3 1 2 3 di kolom 3. Ini G. Teman-teman tulis di buku kunci kedua G, tulis huruf G. Oke. Teman-teman juga sama genjrengnya satu aja dari atas ke bawah. Kunci G pelan-pelan aja sampai suaranya bagus. Setelah suaranya bagus, teman-teman balik aja ke C tadi. Diulang-ulang C baru ke G, kunci 2 G. Setelah lancar, pindah ke namanya kunci ketiga. Kunci ketiga itu namanya A minor. Tulis kunci ketiga A minor, AM, huruf AM. Nah, kunci ketiga itu sama seperti kunci C, cuman jari manisnya berada di bawah jari tengah. Nih, di sini kita bantu dengan tangan kanan, tangan kita di sini. Nah, pas di bawah jari tengah, yaitu di posisi senar 3 di kolom 2. Nah, nih jari manisnya senar 3
senar 3 di kolom 2. Nah gini, masukin, gini dia posisinya. Nah itu namanya A minor. Ginjalnya juga sama, gini satu aja dulu untuk pemula sampai bagus, gini terus sampai bagus. Nanti teman-teman belajar ngulangin lagi gini, ulang lagi, diulang terus, nanti lama-lama terbiasa dia. Dan lanjut ke senar, ke chord 4, kunci keempat, tulis namanya E minor. Kunci E minor. E minor itu pakai jari tengah di senar 4 di kolom 2, senar 4 di kolom 2. Nih, senar 4 di kolom 2. Sendirian aja, sendiri gini. Ini namanya E minor. Genjeng gini sampai bagus. Nanti kan kalau udah tahu 4 kunci yang dari C tadi, C, G, A minor, E. Teman-teman udah hafal tuh 4. Nanti lanjut ke kunci keempat, namanya F. Tulis kunci keempat namanya F, sama dengan F. Kunci F itu gini, jari telunjuk di senar 2 di kolom 1, jari tengah di senar 3 kolom 2, jari manis di senar 4 kolom 3. Dia serong gini, untuk serong gini. Jangan sama gini dulu untuk pemula sampai bagus, teman-teman, sampai bagus. Itu kunci kelima. Dan kunci keenamnya itu sama seperti yang ke-1, C lagi dia. Kan saya tadi udah bilang agar berurutan. Kuncinya itu C lagi. Teman-teman kalau udah tahu C kan gini tadi. Jari telunjuk di senar 2 kolom 1, jari tengah di senar 4 kolom 2. Ini C. Itu senar 6, chord 6, kunci yang ke-6. Sekarang masuk yang ke-7. Yang ke-7 itu namanya A minor. Tulis kunci ke-7 D minor. D minor. D minor itu jari telunjuk di senar 1 kolom 1, jari tengah di senar 3 kolom 2, jari manis di senar 2 kolom 3. Gini, D minor. Ini kunci yang ke-7. Dan kunci yang ke-8 balik lagi ke G, sama kayak kunci yang ketiga, ke G lagi. Jadi totalnya 6 kunci, cuman karena ada yang sama kayak C sama G, jadi dia 8 kunci. Nggak apa-apa, tulis aja biar berurutan kan. Nah setelah udah lancar semua, C, G, A minor, E, F, sama lagi C lagi, kunci ke-6, kunci ke-7 D minor, kunci ke-8 G lagi di senar 1 kolom 3. Jadi kalau udah hafal nih, tinggal lancarin aja gini. C, G, A minor, E minor, F, C, D minor, G. Untuk tutorialnya gitu ya, terus latih-latih di rumah. Dan di video part 2 nya nanti saya akan mengajarkan bagaimana chord ini sambil nyanyi, sambil ada lagunya. Pernah ada. Tutorial di part kedua selanjutnya. Cukup sekian videonya, dan sekian